Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bergabung kembali di program V-Newsroom edisi Rabu 13 Mei 2026. Kita mulai saja V-Newsroom selengkapnya bersama saya Iskan Tasya. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, meninjau langsung kawasan perkebunan milik Kogab Wilhan 1 di Dompak, membahas penguatan ketahanan pangan serta pengembangan pertanian berbasis teknologi di wilayah Kepri. Kedatangan Wakil Gubernur Kepulauan Riau tersebut disambut hangat oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Kogab Wilhan 1, Letjen TNI Kunto Arif Wibowo di kawasan Tanjung Moco Dompak, Kota Tanjung Pinang pada Senin 11 Mei 2026. Dalam kesempatan tersebut, Wagub Nyanyang mengapresiasi konsep pertanian multikultur yang diterapkan oleh Kogab Wilhan 1. Sistem tersebut menggabungkan tanaman palawija, peternakan hingga pemanfaatan teknologi mikroba untuk mendukung produktivitas pertanian. Menurutnya, konsep tersebut sangat potensial untuk diterapkan pemerintah Provinsi Kepri dalam memperkuat sektor pangan daerah. Ia menilai penggunaan teknologi pertanian seperti mikroba dan biobakteri mampu meningkatkan kualitas tanah dan air, sehingga berdampak positif bagi sektor pertanian maupun peternakan. Tadi saya melihat ada tanaman kedanton, ada tanaman hortikultur, ada tanaman palawija. Mudah-mudahan ini kita bisa menjadi penyemangat kami dengan Dinas Pertanian, dengan HKTI Provinsi Kepulauan Riau ini bersatu batu berkolaborasi untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di provinsi. Pak, kira-kira nanti ke depannya akan ada kemungkinan kita kerjasama untuk ini pasti ada kerjasamanya terkait dengan teknologi yang sudah diterapkan, sudah dilaksanakan oleh IOS 44 ini sebagai mikroba biobakteri untuk mengurai baik itu untuk peternakan, baik itu untuk unsur hara tanah, baik itu untuk pH air. Maka di sini menjadi pembelajaran kami dan kami juga akan mengadakan pelatihan terkait dengan BIOS 44. Sementara itu, Panglima Kogab Wilhan 1 Letjen TNI Kunto Arif Wibowo menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah daerah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kemandirian wilayah kepulauan. Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Lingga, Bintan hingga Dompak memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian pangan, meski masih memerlukan penyesuaian tata ruang. Pihaknya juga tengah menyiapkan berbagai alternatif komoditas pertanian yang dinilai dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat Kepri. Ya, kalau tadi dari konsep Wagub lebih kepada kemandirian kepulauan. Jadi di kita juga kebetulan ada pertahanan pulau besar. Artinya kemandirian salah satunya ketahanan pangan. kemungkinan di lahan ini lagi, Pak? Kita nggak tahu tata ruangnya, kita juga akan kemana. Kalau tadi kan disampaikan ada yang di wilayah Lingga, ada yang di Bintan, mana itu. Nah, kita salah satunya di kota ini Dompak ya ini. Tapi di mana nanti belum tahu, karena tadi ada beberapa program yang kita coba tawarkan untuk bisa diterapkan di mana nanti sesuai dari leading sektornya masing-masing, kan gitu ya. Lucia Ratnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR berencana menyusun buku sejarah perjuangan pembentukan Provinsi Kepri dalam rangka memperingati Hari Marwah Kepri ke-24. Buku yang akan disusun oleh Badan Pekerja Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau atau BP3KR tersebut direncanakan akan diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kepri ke-25 pada tahun 2027 sebagai bentuk dokumentasi perjalanan panjang pembentukan provinsi tersebut. Ketua BP3KR Dato' Huzrin Hud mengatakan Hari Marwah yang diperingati setiap tanggal 15 Mei merupakan momentum penting untuk mengenang perjuangan masyarakat Kepri di Tugu Raja Haji Fisabilillah pada tahun 2002. Ia menjelaskan penyusunan buku sejarah tersebut akan melibatkan tim penulis yang bertugas mengumpulkan data, informasi, serta kesaksian dari para pelaku sejarah pembentukan Provinsi Kepri. Selain itu, BP3KR juga berencana mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Kepri agar Hari Marwah ditetapkan secara resmi melalui surat keputusan gubernur sebagai hari peringatan daerah. Menurut Huzrin, langkah ini penting agar generasi muda dan pelajar di Kepri dapat memahami sejarah perjuangan pembentukan provinsi secara utuh. Semangat Marwah ini adalah semangat menuju kepada menjadinya provinsi dan harapan tidak boleh melupakan perjuangan kawan-kawan. Dan itulah teman-teman penulis bersama kita telah berkeliling se-Indonesia dan nanti juga akan ke Jakarta dan Pekanbaru, dari Karimun, Bintan, dan Tanjung Pinang untuk mendengar
aspirasi dan informasi yang sebenarnya terjadi pada 24 tahun yang lalu. Mudah-mudahan dengan buku ini akan menjadikan semangat dan menjadikan pedoman bagi penerus pemimpin Kepri yang akan datang. Dan kita juga mungkin mengharapkan akan membuat surat kepada gubernur, karena ini sudah sama-sama merayakan. Kalau hari ulang tahun provinsi kita juga melaksanakan hari Marwah, mungkin dengan SK gubernur saja sudah cukup menjadikan hari peringatan Marwah ini ke seluruh Kepri. Buku ini nantinya akan dikemas dalam bentuk pesta rakyat sebagai simbol pendokumentasian sejarah perjuangan pembentukan provinsi. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bintan terus bergerak cepat dalam merespon kebutuhan vital warga. Langkah nyata ini diambil dengan memaksimalkan perbaikan infrastruktur dasar sebagai wujud tanggung jawab atas aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan di setiap sudut wilayah Bintan. Komitmen untuk membangun Bintan dari lini terdepan kembali ditegaskan oleh pemerintah daerah. Fokus utama kali ini menyasar pada perbaikan jalan-jalan strategis dan optimalisasi penerangan jalan umum atau PJU. Ini bukan sekedar pemeliharaan rutin, melainkan jawaban langsung atas keluhan dan harapan yang disampaikan masyarakat melalui agenda reses DPRD Bintan. Semangat pembangunan ini disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan usai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Bintan. Dalam agenda tersebut, selain membahas laporan reses, turut disampaikan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2026 hingga 2046 sebagai landasan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bintan. Robi menegaskan bahwa setiap suara masyarakat adalah prioritas pemerintah. Ia berusaha memastikan alokasi anggaran tepat sasaran, khususnya untuk menutup lubang-lubang jalan dan menerangi wilayah yang masih gelap, guna meningkatkan keamanan serta kenyamanan aktivitas ekonomi warga. Ambil di situ adalah bagaimana keinginan kita terus memaksimalkan untuk perbaikan infrastruktur, ya seperti lampu jalan. Nah, ini kalau kita tangkap mungkin adanya keinginan dan harapan masyarakat untuk anggaran kita porsikan lebih besar, ya, untuk seperti jalan berlubang dan perbaikan lampu jalan. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Tapi yang jelas keinginan kita dengan membentuk satgas jalan berlubang, satgas lampu jalan itu untuk bisa memberikan rasa nyaman dan aman ke masyarakat. Kebanyakan apa di jalan lintas timur itu gimana? Tadi mewakili seluruh cabang. Di sisi lain, Ketua DPRD Bintan Viven Sumanti mengingatkan pentingnya skala prioritas. Meski tengah berada dalam masa efisiensi anggaran, pihak legislatif berharap eksekutif tetap mampu memilah pembangunan yang paling mendesak bagi kepentingan publik. Dari segi pendidikan, kesehatan, kemudian sosial. Nah, tadi kan banyak usulan-usulan infrastruktur juga, lampu jalan, kemudian ya kebutuhan-kebutuhan yang biasa selama ini mereka harapkan ke kita. Dengan efisiensi ini kan banyak sekali usulan-usulan itu yang akhirnya tidak dapat diwujudkan ataupun bertahap. Nah, seperti jembatan, kemudian usulan-usulan yang spesifik itu seperti kawasan yang jauh terluar. Contoh misalnya di Tambelan, banyak sekali jembatan-jembatan yang penghubung antara yang di laut itu yang lubang dan sebagainya. Itu tak bisa kita iakan sekarang, makanya usulan-usulan itu kita sampaikan ke Bupati yang nantinya akan diverifikasi mana yang prioritas. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Pemkab Bintan optimis kualitas pelayanan infrastruktur akan semakin meningkat, sekaligus menjadi motor penggerak kesejahteraan di masa depan. Misbah Samilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemirsa, penyelenggaraan turnamen Bupati Cup secara konsisten menjadi bukti nyata atas komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam membina generasi muda melalui olahraga. Dengan menjunjung tinggi sportivitas, turnamen ini diharapkan menjadi pemantik semangat persatuan dan juga kemajuan dunia sepak bola di Kabupaten Bintan.
Lapangan sepak bola Asyura kilometer 20 Kelurahan Gunung Lengkuas menjadi saksi bisu dimulainya kompetisi kelas daerah yang dinantikan masyarakat. Sebanyak 24 tim representasi dari 10 kecamatan di Kabupaten Bintan siap menunjukkan kemampuan terbaik mereka dalam turnamen yang akan berlangsung selama 26 hari ke depan. Bupati Bintan Robi Kurniawan saat membuka acara pada Selasa sore menegaskan bahwa event tahunan ini bukan sekedar ajang kompetisi. Ia berharap dari rumput lapangan Asyura ini akan lahir bibit-bibit unggul dan talenta muda berbakat yang nantinya mampu mengharumkan nama Kabupaten Bintan di kancah nasional maupun internasional. Turnamen ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, berkelanjutan, dan nanti kita akan buka peluang untuk cabur-cabur lainnya ya, selain sepak bola dan voli. Nah, nanti kita lihat teknisnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa melahirkan atlet-atlet dari Bintan. Kita lihat pesertanya juga tadi generasi muda ya banyak. Untuk menambah motivasi dan gengsi pertandingan, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan telah menyiapkan apresiasi yang cukup besar. Kepala Dispora Bintan Alveni Harmi menyebutkan bahwa total hadiah yang diperebutkan mencapai 40 juta rupiah. Ya, Bupati Cup tahun ini 2026 24 tim kita buat dalam bentuk semi open. Kita buat dalam bentuk grup. Mudah-mudahan sudah fix 24 grup sudah terdaftar di panitia dengan durasi pertandingan mungkin sekitar 25 sampai 28 hari. Nah, untuk hadiah total hadiah itu 40 juta. 40 juta terdiri dari juara 1, 2, 3, kemudian harapan 1, top skor dan pemain terbaik. Pagelaran Bupati Cup secara konsisten ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah Kabupaten Bintan dalam membina generasi muda melalui olahraga. Dengan menjunjung tinggi sportivitas, turnamen ini diharapkan menjadi pemantik semangat persatuan dan kemajuan dunia sepak bola di Kabupaten Bintan. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemirsa, lonjakan harga bahan baku industri mulai berdampak serius pada sektor peternakan di Kabupaten Bintan. Merespon keluhan para peternak ayam terkait melambungnya harga pakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan berencana memanggil pihak terkait dalam rapat dengar pendapat atau RDP. Kenaikan harga bahan bakar industri di tingkat global kini mulai memicu efek domino pada berbagai komoditi di daerah. Salah satu sektor yang paling terpukul adalah distribusi logistik pakan ternak khususnya unggas. Saat ini para peternak ayam di Bintan terpaksa merogoh kocek lebih dalam, di mana harga pakan telah menembus angka Rp530.000 per 50 kg. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan dan mengancam keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Sebelumnya, Asosiasi Peternak Unggas Kabupaten Bintan telah berupaya melakukan koordinasi bersama Satgas Pangan guna mencari titik temu terkait penyesuaian harga ayam di tingkat kandang. Namun hingga kini solusi konkret masih belum terlihat di lapangan. Menyikapi persoalan yang kian mendesak ini, Ketua DPRD Kabupaten Bintan, Viven Sumanti memberikan catatan kritis. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membiarkan peternak berjuang sendiri di tengah himpitan ekonomi. DPRD Bintan akan segera memfasilitasi rapat dengar pendapat dengan menghadirkan peternak, distributor, serta Satgas Pangan. Hal ini dilakukan untuk mengurai benang kusut rantai distribusi dan mencari formula subsidi atau intervensi harga, agar harga ayam di pasaran tetap terjangkau tanpa harus mematikan usaha para peternak lokal. Kita juga mengetahui kondisi hari ini dengan adanya perubahan kenaikan harga BBM di sektor industri gitu ya, subsidi kan tidak, dan banyaknya kebutuhan yang biasa nih akhir-akhir tahun ini nanti itu tentu akan kenaikan. Sesungguhnya memang kami sudah mendengar, tapi belum mendapat laporan terkait dari Satgas Pangan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita duduk bersama lah, jangan sampai peternak unggas merasa terbebani, masyarakat lebih-lebih lagi gitu kan. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita kolaborasikan. Apalagi di tempat kita ini kan ada perusahaan-perusahaan nasional yang bisa jadi itu menjadi satu dasar kita untuk mereka yuk sekarang ini berpihaklah kepada peternak-peternak unggas kita yang skala rumah tangga ataupun skala kecil gitu ya dibandingkan mereka.
Ya tentu kami berharap juga nanti juga kita sama-sama bisa laksanakan rapat dengar pendapat bersama Komisi 2 ya di bidang pertanian. Nah, untuk menyelesaikan. Misbah Sabil Al-Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok VNewsClick untuk berita menarik lainnya.